Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di chapter sebelumnya, kita mendapatkan kejutan dengan Luffy yang sangat epik menghajar kepala Kaido hingga menyentuh tanah. Sebuah kejadian yang sangat mirip seperti Luffy memukul pasifista ketika selesai time skip selama 2 tahun. Dan kali ini, manga One Piece chapter terbaru telah rilis. Sehingga, inilah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai review One Piece chapter 1001. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 1001 berjudul Pertempuran Para Monster di Onigashima. Kaido terkejut melihat seorang Luffy yang waktu dulu di Kuri serangannya tak berdaya pada Kaido. Sekarang serangannya mampu untuk melukai Kaido. Dan bukan hanya Kaido, keempat supernova lainnya juga bereaksi tentang Luffy yang mampu melukai Kaido. Di sini ada percakapan menarik ketika para supernova bereaksi atas serangan Luffy. Kid si Jabrik berkata, "Apa itu haki? Bagaimana bisa serangan itu melukai Kaido?" Di sini kami sedikit penasaran. Apakah dengan perkataan Kid ini bisa kita katakan bahwa Kid tidak tahu tentang Haki Ryo atau Busho Shokuhaki tingkat lanjut? Kemudian Kaido berkata pada dirinya sendiri, "Anak nakal ini baru saja benar-benar kalah dariku beberapa waktu yang lalu di Kuri. Apa yang terjadi di dunia sejak saat itu? Hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa melawanku. Dia pikir dia ini siapa?" Dan sesaat setelah Kaido berpikir seperti itu, kita diberi penggambaran yang luar biasa. Kaido melihat sosok Luffy dengan bayangan orang-orang hebat di belakangnya, yakni Rock, Shirohige, Roger, Oden, dan Shanks. Kelima sosok hebat dalam dunia bajak laut ini ada pada diri Luffy. Ini merupakan hal yang gila. Mungkin ini akan kami bahas di lain video. Kaido kemudian tersenyum dan menyerang Luffy menggunakan teknik Raimei Hekkei. Luffy sudah menggunakan Kenbun Shokuhaki tingkat lanjut untuk melihat masa depan. Namun ternyata serangan Kaido ini terlalu cepat sehingga membuat Luffy terkena serangan Kaido dan terpental. Luffy benar-benar terguling hingga mengeluarkan percikan darah dari kepalanya. Sungguh serangan yang luar biasa. Kemudian ketika Luffy baru berdiri lagi, di sana sudah terlihat Big Mom yang sudah bersiap untuk menyerang Luffy. Big Mom menyerang Luffy menggunakan teknik api surgawi miliknya. Luffy tidak sempat untuk menghindar. Namun di sana ada Roronoa-Zoro dengan sangat tegap siap untuk membantu Luffy. Roronoa-Zoro di sini berhasil memotong Prometheus menggunakan teknik yang sama dengan Kinemon, yaitu teknik Kitsune Biryu Homurasaki. Di sini Zoro rupanya ingin menjadi seperti Kakashi si pengkopi jutsu. Zoro juga mengatakan bahwa ia mencuri teknik ini dari Kinemon. Setelah Zoro berhasil membelah dua Prometheus, reaksi Zoro dan Luffy adalah tersenyum lebar. Sedangkan Big Mom di sini terkejut. Yap, di sini Eiichiro Oda masih menyisipkan sebuah komedi di dalamnya. Persis seperti pada chapter kedua ketika Akazaya bertempur melawan Kaido, yakni sebuah komedi yang dibentuk dengan cara momentum masih dipegang oleh para protagonis dan menggunakan reaksi musuh sebagai bahan lawakan. Tapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba Kaido pun ada di hadapan Luffy. Kaido berpose seperti pemain bisbol yang siap untuk mengayunkan tongkatnya. Zoro hanya bisa berteriak karena mungkin ia tidak sempat untuk menyelamatkan Luffy. Namun untungnya, ada Trafalgar Law di sana yang menyelamatkan Luffy. Law menggunakan teknik Shambles untuk menyelamatkan Luffy. Setelah itu, Big Mom menyerang Luffy. Kid dan Law menggunakan teknik baru yang disebut sebagai Heavenly Bonbon, di mana Prometheus menyemburkan sebuah 3 bola api. Yang dilakukan oleh trio supernova ini bukanlah menyerang atau menyentuh Prometheus. Mereka hanya sedikit menghindar. Maksud sedikit di sini benar-benar sedikit, yang mana serangan Prometheus ini meledak dan mengenai trio Kapten Supernova. Zoro sedikit mengoceh di sini kepada mereka.
Lalu Zoro mulai berjalan sambil mengenakan bandana miliknya. Ia berkata kepada Killer, "Jangan halangi jalanku, Kamazo." Yang mana hal ini membuat Killer berkata bahwa andai saja waktu itu aku sudah menggunakan senjataku, kau pasti akan kalah. Namun di sini Zoro berkata, hasilnya akan sama saja. Zoro dan Killer kemudian menyerang Kaido secara bersamaan. Zoro menggunakan teknik Rengoku Onigiri dan Killer menggunakan teknik Zanshu Claw. Kaido sepertinya terkena damage atas serangan mereka berdua ini dan tersenyum lebar atas apa yang mereka lakukan. Hoho! Melihat Zoro dan Killer yang awalnya bertengkar dan menyerang Kaido secara bersamaan, mengingatkan kami ketika Zoro dan Sanji bertengkar yang kemudian Zoro dan Sanji secara bersamaan menyerang pasifista pada saat di Sabaudi. Oh ya, Zoro setelah melancarkan serangan pada Kaido, ia melihat pedangnya dan berkata, "Aku masih harus melepaskan lebih banyak potensi dari pedang Enma." Setelah itu, giliran trio Supernova yang unjuk gigi. Mereka semua mengeluarkan sebuah serangan yang benar-benar berdamage, terutama Kid. Di sini, Kid si Jabrik terlihat keren sekali dengan metal yang ia tempelkan pada tubuhnya dan membentuk sesuatu yang dalam pandangan kami mirip seperti robot. Setelah diserang oleh trio Supernova secara bergantian itu, Kaido muncul dari bebatuan, kembali ke dalam wujud naganya, yang mana di sampingnya ada Big Mom. Di sana Big Mom terbang menggunakan awan kinton miliknya. Pedang Big Mom juga di sini terlihat terbakar. Akhir chapter ini diberi penggambaran yang jauh lebih gila dari chapter 1000. Kita melihat 5 Supernova dalam mode serius mereka. Luffy dengan Gear Force-nya, Zoro dengan bandananya, Killer dengan senjatanya, Kid dengan wujud robotnya, dan Law dengan gaya sok cool-nya. Baik dari protagonis maupun antagonis digambarkan dengan kondisi terbaik mereka. Dan di sini Kaido berkata, "Akan sia-sia jika membunuh kalian semua, tapi itu tidak bisa dihindari. Setelah kematianmu, aku akan mengambil semua kru, harta, dan semua poneglyph yang kamu miliki. Siapapun yang memenangkan pertempuran ini hanya akan beberapa langkah lagi untuk menjadi Raja Bajak Laut." Dan chapter 1001 berakhir sampai di sini. Dan minggu depan libur. Ada banyak sekali kejadian keren yang terjadi di chapter ini. Seperti yang sudah kita prediksikan bahwa sepertinya kelanjutan dari chapter 1000 adalah isi chapter yang menceritakan tentang fighting 2 Yonko melawan 5 Supernova. Karena ini chapter kedua setelah Luffy bertemu kembali dengan Kaido di atap, momentum pertempuran masih bisa dikatakan masih dimiliki oleh para protagonis. Salah satu momen yang paling kami sukai adalah tentang ketika Zoro menggunakan bandananya. Hoho! Roronoa Zoro di sini langsung menggunakan bandana miliknya yang menandakan bahwa Zoro mulai serius. Percakapan antara Zoro dan Killer juga di sini sedikit menggelitik. Killer mengatakan bahwa jika saja waktu itu Killer menggunakan senjata pribadinya, Zoro mungkin akan kalah. Namun di sini Zoro membantah bahwa hasilnya tidak akan berubah. Ya bisa kita katakan bahwa waktu itu Zoro juga tidak menggunakan seluruh senjatanya. Kondisi Zoro juga sedang tidak bagus. Ia sedang kelaparan dan menghadapi 2 musuh sekaligus. Ngomong-ngomong, jika Killer dan Zoro berpartisipasi dalam pertempuran melawan Yonko ini, berarti akan ada 2 bajak laut generasi baru yang memiliki awak kru dengan kemampuan hampir setara dengan Yonko, yakni bajak laut topi jerami Luffy dengan Roronoa Zoronya dan bajak laut Kid dengan Killernya. Sebuah pertempuran menuju Raja Bajak Laut. Inilah mungkin alasan kenapa sejak dulu jarang sekali Yonko bertarung satu sama lain. Karena pertempuran yang dipertaruhkan bukan hanya menang dan kalah, tapi bisa jadi juga pertarungan ini akan mengantarkan pemenang menuju harta One Piece, menuju Pulau Laftel, menuju gelar Raja Bajak Laut, dengan cara merampas seluruh informasi yang dimiliki oleh lawan. Dan kita semua tahu dari 4 Yonko terdahulu, yakni Shanks, Shirohige, Big Mom, dan Kaido,
jika ditarik informasinya, mereka semua, masing-masing Yonko ini mengetahui informasi tentang Poneglyph, mengetahui tentang Rod Poneglyph, terutama bajak laut Shirohige dan bajak laut Shanks, yang mana notabene-nya adalah mereka ini dekat dengan Goldie Roger, sehingga amat sangat wajar jika Kaido bekerja sama dengan Big Mom untuk mencapai tujuan menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece. Karena dibandingkan dengan Shanks, Big Mom dan Kaido lebih tidak tahu apa-apa tentang One Piece. Pengetahuan mereka lebih minim dibandingkan Akagami no Shanks. Melihat bagaimana plot cerita berkembang sejauh ini, kami hanya penasaran, apakah Eiichiro Oda akan membelokkan impian Kaido di masa depan? Kaido ketika awal kemunculannya di dunia One Piece, ia muncul sebagai orang yang ingin mati dengan terhormat, sebuah kematian yang mirip seperti Oden, Roger, dan Shirohige. Namun melihat impiannya yang ternyata juga sama seperti bajak laut pada umumnya, yakni ingin menemukan One Piece, kami pikir konsep kematian yang diimpikan oleh Kaido tidak akan terwujud begitu saja. Jika Kaido melawan Luffy, kami pikir Kaido tidak akan terbunuh. Seperti biasa, Luffy mungkin hanya akan mengalahkan Kaido. Jika Kaido melawan Zoro, kami belum tahu. Tapi dibandingkan dengan Luffy, Zoro masih lebih memiliki kemungkinan untuk menebas musuhnya. Oh ya, melihat bagaimana kecepatan Kaido yang super gila ini, maka memang tidak bisa dibantah, musuh saat ini belum memunculkan full powernya. Bahkan Kaido berkata kepada Big Mom untuk tetap menunggu sampai Kaido tahu di mana titik full power dari para protagonis ini. Jadi bisa dibilang, saat ini Kaido masih main-main. Mungkin Kaido mulai agak sedikit serius di chapter selanjutnya, sebuah chapter yang mulai menunjukkan perebutan momentum pertempuran. Dan mengenai kekuatan Kaido yang bisa menerbangkan sebuah pulau, kami baru kepikiran sekarang. Jika seorang Kaido dengan kekuatan buah setannya bisa melakukan hal yang di luar dugaan seperti ini, mungkin di masa depan kita akan melihat sebuah penjelasan tentang betapa hebatnya kekuatan bajak laut Akagami no Shanks, perihal mereka yang bisa datang di pertempuran Marineford dalam kurun waktu yang sangat cepat. Sebetulnya masih ada banyak hal yang ingin kami coba bicarakan, tapi mengingat minggu depan dikatakan libur lagi, kami pikir sebaiknya kita diskusikan satu-satu isi chapter 1001 ini dengan lebih mendalam pada video khusus, terutama mengenai Big Mom dan Kaido, serta Zoro dan Luffy ini sangat ingin kami bicarakan. Jadi, tunggu saja diskusi lengkap seputar chapter 1001 ini di esok hari. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak. Terima kasih.